Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ya kelas kita, kelas NLP. Sebetulnya yang sudah ada dua yang jalan ya. Itu yang cowok-cowok semua, tapi sudah hampir selesai malah yang kelas ini practitioner. Terus dia mau lanjut ke kelas masternya. Nah ini Mbak Lia kan kelas baru sendirian dulu. Nanti kalau ada temen ya nanti tinggal susulin gitu ya. Terus kelasnya agak panjang Mbak, bisa ini kan. Kira-kira targetnya berapa bulan bisa belajar ini? Targetnya pengennya sekitar paling lama 6 bulan. Pengennya. Iya. Ya. Karena apa? Karena kesibukannya sekolah jam berapa biasanya? Sekolah sih selesai standarnya jam 3:30. Biasanya saya ada tambahan les. Tapi Sabtu libur ya? Sabtu berangkat sampai jam 11:30. Tapi kalau aku bisa ya kelas ya. Terus kalau yang selain itu paling malam ya. Iya paling. Dari sini ke rumah berapa menit? Jadi di sekitar 25 menit. Ya, nah kelas ini kelas practitioner ya, kelas dasar. Karena ada dua level, practitioner sama master practitioner. Nah ini nanti modulnya tak masih ya, belum jadi modulnya. Tak masih yang sudah dicetak. Terus kelas ini memang kelas eksklusif ya. Jadi jarang ada kelas-kelas NLP itu, jarang ada lagi di sekolah ya. Itu nggak ada. Dan ini lisensinya dari Florida, dari Amerika. Nah, saya salah satu trainernya di NLP. Namanya udah jelas ya, udah tahu ya namanya ya. Iya. Ya. Ini terus, nah kita mau belajar tentang NLP secara umum ya. NLP secara umum itu bagaimana nanti kita mengganti program yang sudah ada dalam pikiran kita dengan hal yang baru yang ada di NLP ini. Nah tujuannya buat apa? Namanya aja program ya. Kalau kayak komputer itu kalau diganti softwarenya itu biar apa? Misalnya programnya Windows diganti Linux, itu yang terjadi apa? Ada perubahan. Artinya apa? Orang baca NLP ini yang diubah bukan karena ngapalin materinya, bukan. Tapi karena ketika nanti diberikan cara pandang dari NLP ini, maka beliefnya, nilainya itu akan berubah. Kalau dalam bahasa umum mindsetnya yang akan diubah. Contoh Mbak Lia hobinya misalnya baca ya, terus public speaking biasa nggak ngomong depan banyak orang gitu? Masih paling lebih ke di depan kelas. Kalau pengurus sekolah apa? Pengurus ASIS. Di apa? Di seksi apa? Kedisiplinan. Sering ngomong nggak di depan banyak orang? Kurang sih. Belum ya. Iya. Kalau Mbak lihat di depan umum ya itu gimana? Saat ngomong rasanya gimana? Saat ngomong, kalau untuk berbicara biasa mengenai sesuatu biasa sih. Pun kalau konteksnya mungkin sedang lomba dan sebagainya, sedikit kadang itu kalau gugup, kadang gemetar, tapi tidak terlalu. Kadang. Berarti sudah bisa juga ya ngomong di depan banyak orang. Iya. Nantinya kalau grogi itu wajar ya, tapi sudah pernah melakukannya itu kan sudah sudah pernah action gitu ya. Oke, berarti kan lebih gampang lagi nanti ya, ngejarnya lebih gampang daripada yang sama sekali nggak pernah di depan publik gitu ya. Oke, terus nah NLP itu memasukkan ya, menginstall program-program baru dalam pikiran kita yang harapannya nanti yang ada perubahan pada aspek mindsetnya, terus perubahan dari aspek perilakunya ya, terus perubahan dari program pikirannya. Jadi strategi-strateginya akan lebih efektif gitu Pak. Ya. Oke, nah ini materinya Mbak Lia yang akan dipelajari banyak ya, lumayan banyak. Nanti nggak perlu diapalin itu nggak usah. Cukup nanti Mbak Lia memahami setiap poin-poin ini saja. Misalnya tentang learning process. Bagaimana sih proses belajar? Itu dipahami sebagai mindset.
Jadi ketika nanti Mbak Alia menghadapi adik misalnya, menghadapi siapapun ya, orang lain, teman misalnya, itu ada sebuah proses belajar. Ketika dia gagal, bagaimana Mbak Alia bisa memberikan motivasi ke orang itu. Terus ada hidup dan perubahan. Kita belajar tentang apa sih kehidupan, terus bagaimana terjadinya perubahan di setiap orang. Nah ini banyak ya, nanti sampai di teknik-teknik untuk terapi juga ada salah satunya, tapi tidak hanya untuk terapi. Jadi nanti Mbak Alia selain untuk memperbaiki diri sendiri, juga bisa untuk membantu orang lain. Contohnya membantu adik, terus membantu teman, ada teman punya masalah, Mbak Alia bisa bantu. Bantunya bukan curhat. Biasanya kan kalau ada teman punya masalah, terima curhatan itu ya. Terus ngasih saran kan gitu. Nah kalau ini nanti Mbak Alia punya tool sendiri, bagaimana sih cara saya membantu orang itu selama dia mau dibantu. Gitu. Nah ini teknik-tekniknya yang nanti akan dipelajari. Jadi lumayan banyak nanti yang akan Mbak Alia dipahami, dipelajari dan dipraktekkan ya. Ini masih di silabusnya seperti ini. Ini ibaratnya tadi ya, materi-materi yang di bawah itu nanti kita akan belajar materi-materi yang fondasi. Nah, fondasi itu ibaratnya orang itu belajar dasarnya dulu, fondasinya. Setelah selesai, kita masuk ke materi ininya apa di atas fondasi ya, permukaan di lantainya. Sehingga belajar NLP itu belajar seperti tadi bangunan rumah. Jadi belajar bagaimana sih kita mengelola pikiran kita sendiri, itu yang penting. Terus berikutnya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Terus menyadari apa sih yang saya sampaikan pada orang lain, apakah ini sesuai dengan tujuan saya atau tidak. Gitu. Mbak Alia kan SMP kelas, SMA kelas 2 ya. Mbak Alia sering ini ya, sering ngobrol. Kalau ngobrol sama orang dewasa, kalau sama bunda itu nyambung ya, sama ayah nyambung, sama guru itu bisa nyambung. Oke, baik, ini materi pertama Mbak Alia tentang learning proses belajar. Nah, materi ini tadi yang saya sampaikan bahwa seorang itu belajar ada tahapannya. Termasuk Mbak Alia saat ini sedang belajar tentang NLP juga ada tahapannya. Yang tadinya unconscious incompetent, tadinya kan Mbak Alia tidak menyadari akan pentingnya NLP ini. Yang penting Mbak Alia pengen apa kemarin? Pengennya sebelum tahu NLP pengennya apa? Belajar ini. Pengennya ya apa ya? Mbak Alia kan bilang ke ibu, ke bunda pengen apa? Apa yang diinginkan Mbak Alia? Apa ya? Apa? Sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Tapi yang pengen bunda? Yang pengen bundanya? Yang pengen bundanya. Bundanya pengen apa? Untuk di sini. Pengennya saya lebih punya bekal buat kedepannya. Karena pasti kan untuk public speaking ini ya, public speaking pasti dibutuhkan terutama saat kuliah nanti gitu. Terus bunda ayah tuh ingin nantinya saya punya bekal, jadi lebih dipermudah ketika kegiatan-kegiatan di selanjutnya. Terkait dengan tadi ya, public speaking, terus kalau public speaking kan lebih kini spesifik public speaking. Kalau ini lebih luas ya, jadi belajar tentang mindset. Terus kalau belajar mindset berarti otomatis nanti salah satunya ada public speaking. Nah, yang tadinya Mbak Alia kan bahkan tadi saya tanya juga belum tahu ya, saya mau belajar apa ya, ini apa belum tahu. Nah, itu namanya unconscious incompetent, tidak menyadari bahwa saya nggak mampu gitu. Nah, tapi ketika saya bertanya kayak gini, Mbak Alia saat Mbak Alia di kampus, saat Mbak Alia bergaul dengan banyak orang, apakah Mbak Alia sudah siap, sudah punya senjata, sudah punya strategi gitu. Nah, mungkin Mbak Alia akan menjawab apa kira-kira? Kalau saya nanya, Mbak udah siap untuk masuk ke jenjang kuliah? Belum terlalu siap. Artinya dari aspek mental ya ini ya. Ini menjawab belum siap.
Nah kalau Bunda kan karena pengalaman Bunda sendiri, akhirnya Bunda punya ini ya, punya inisiatif gimana ya biar anakku lebih siap menghadapi tahapan-tahapan berikutnya. Nah sehingga tadi masuk ke tahapan berikutnya, conscious incompetent, menyadari bahwa wah aku nggak bisa ya nyamangin anakku supaya bisa seperti itu. Jadi harus saya leskan. Nah, itu salah satunya. Sehingga harapannya dari mulai hal yang tadinya tidak diperlukan, yang tadinya tidak tahu dan tidak butuh ilmu itu, akhirnya menjadi tahu bahwa oh, saya kurang ilmu itu. Kalau Mbak Alia sekarang ini, Mbak Alia kan tadinya nggak tahu ya, saya belajar ini buat apa, saya belajar NLP buat apa, kan kayak gitu ya. Terus Bunda jelasin, oh, biar kayak gini, oh, biar kayak gini, biar bisa kayak gini. Nah dari situ kan muncul tadi ya, muncul idenya aku nggak bisa ya, gitu kan. Aku kok kurang bisa menerapkan ini, saya kurang bisa public speaking, saya kurang bisa perform dengan baik di depan banyak orang. Nah akhirnya muncul rasa oh iya saya nggak bisa. Nah dari rasa nggak bisa itu terjadilah proses belajar ini. Yang setelah itu, setelah tadi ya rasa tidak bisa itu, nanti Mbak Alia belajar dengan proses pembelajaran ini, akhirnya Mbak Alia mulai masuk ke conscious competence, yaitu menyadari bahwa saya mulai lagi belajar, saya sedang mempraktekkan, saya sedang mempelajari sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, yang akhirnya nanti masuk ke tahap berikutnya. Lama-lama Mbak Alia sudah nggak menyadari lagi, saya sih belajar apa kemarin kan sudah tidak terlalu dicermati ya, tapi sudah Mbak Alia sudah bisa menerapkan dengan alamiah. Contoh ketika ada Mbak Alia, ada teman Mbak Alia curhat, itu bisa memberikan solusi. Ketika Mbak Alia mengalami kendala, tantangan, ya, ujian, Mbak Alia bisa membuat strategi. Itu contoh-contohnya bahwa semua itu prosesnya belajar. Nah, termasuk yang Mbak Alia sekarang alami adalah Mbak Alia sedang menuju pada proses belajar sampai ke unconscious competence, bahkan ke level mastery. Artinya biar menguasai apa? Menguasai tentang public speakingnya, menguasai tentang mindset yang lebih memberdayakan. Ya, saya nggak mengatakan mindsetnya lebih baik, mindsetnya itu enggak ya, tapi lebih memberdayakan. Nah, belajar NLP itu bisa dikatakan dari unconscious to unconscious. Pada saat nanti Mbak Alia mempelajari ilmu ini, NLP ini, nanti ada teknik-teknik yang dilakukan. Contohnya tadi ya, saya kadang kalau mau tampil ada rasa ragu, ada rasa grogi sedikit. Nah, gimana cara ngilangin? Kalau logika kan mesti ngomong, aduh, saya harus pede nih, saya harus belajar, itu kan logika. Tapi secara unconscious atau secara bawah sadar itu akan terjadi perubahan nanti dengan melakukan satu teknik khusus. Itu ya Pak Alia. Nah, kesimpulannya adalah proses learning proses ini adalah ada tahapan ya, seseorang ketika mau mencapai sesuatu yang lebih mastery, yang lebih menguasai. Ada tahapan yang Mbak Alia harus lalui ketika Mbak Alia pengen menguasai public speaking. Ada tahapan yang Mbak Alia harus jalani untuk Mbak Alia bisa menguasai mindset yang lebih memberdayakan tadi. Nah, tahapannya apa nanti nih? Tahapannya belajar, ada kesulitan, ada kendala, ya, ada tantangan, ada rasa males, ya, ada jenuh, ya, bosen. Ada kegiatan lain yang menyibukkan. Nanti pada saat belajar ini 6 bulan misalnya Mbak Alia sibuk sama sekolah, ya, capek ya, tapi aku harus belajar ke sini. Nah, itu merupakan proses learning gitu. Nah, saya sampaikan di awal ini supaya apa? Mbak Alia siap bahwa nanti pada saat proses pembelajaran ini yang cukup panjang ya, itu Mbak Alia akan menjalani tadi rasa-rasa tadi capek ya, habis sekolah harus kesini gitu harus dengerin gitu ya. Nanti kalau di sini nggak apa-apa pakai kursi itu boleh gitu. Nanti kalau ngantuk tidur
Gitu ya. Nah, terus selanjutnya ini ada proses belajar tadi nih ya, ada proses belajar. Nah, setiap proses belajar ada tantangan. Nah, biasanya kalau awal-awal kan masih semangat banget ya. Nah, lama-lama ada tantangan. Misalnya tadi ada rasa males, ada kebingungan, ya, terus ada rasa bosen, terus ada rasa capek tadi ya. Semua itu adalah sebetulnya bagian dari frustasi tadi. Karena dianggapnya, aduh aku nggak masuk-masuk ya, aku belajar kok rasanya capek ya, itu ya. Akhirnya pengen berhenti. Nah, pada saat seseorang berhenti dari sebuah proses belajar, itu artinya orang pengen keluar dari zona belajar. Nah, kemudian si Mbak Alia terus ya, lurus itu ya sampai rampung. Kan gini, lagi jalan itu ya, lagi jalan belajar di bulan kedua, bulan ketiga sampai capek ya, udah capek, pengen tidur, ya. Akhirnya nggak berangkat ya. Terus nanti bulan minggu depannya akhirnya berangkat, kadang nggak berangkat. Nah ini satu perlawanan sebetulnya, sedang mengalami kejenuhan, capek, bosan ya, atau bingung misalnya. Atau sekarang saat kita ngobrol kayak gini, Mbak Alia, aku bingung ya Pak, kita sih ngomong apa gitu ya. Itu juga bisa terjadi, tapi nggak apa-apa, ikuti saja. Karena semua ada proses tadi learningnya, ada proses belajarnya. Barangkali bahasa saya sama bahasanya yang ditanggung Mbak Alia itu berbeda, karena kan saya kan mungkin kalau bisa harus turun ke bahasanya Mbak Alia cukup jauh ke bawah ya agak berat ya, turunnya cuma sedikit kok ya. Nah, tadi saya nanya Mbak Alia bisa komunikasi dengan Bunda sama Ayah, kalau udah biasa komunikasi dengan orang tua kan lebih enak. Ada apa ya? Ada kedewasaan dalam berpikir, terus ada bisa memahami apa yang orang katakan gitu. Terus Mbak Alia nggak perlu ngapalin, ya. Bisa dihafalin kayak gini, prosesnya bisa dihafalin. Tapi cukup dipahami, terus Mbak Alia dapatkan intinya di mana, gitu ya, sehingga menjadi mindset nantinya. Nah, pada saat orang belajar ada tahapan frustasi tadi, rasanya pengen keluar dari proses belajar. Contoh ada orang belajar naik sepeda ya, awal-awal belajar mesti kadang-kadang nggak bisa terus jatuh, enggak jatuh. Kalau naik motor udah bisa? Udah, tapi belum lancar banget kan, masih proses belajar misalnya ya. Nah, kadang ada proses kayak tadi belum lancar, terhambat. Tapi ketika Mbak Alia memutuskan, aku susah belajar motor, untuk berhenti belajar, akhirnya bisa nggak? Iya. Ini bisa. Sama ketika orang sedang belajar apapun, pada saat dalam proses belajar mengalami kendala, mengalami hambatan, terus dia memutuskan untuk berhenti dengan alasan apapun ya, alasannya susah, nggak bakat lah dan yang lainnya, pada akhirnya nggak akan sampai pada tujuan. Itu namanya tahapan frustasi. Nah, belajar kita 6 bulan paling tidak ya, 3-4 bulan syukur-syukur ya, kalau lama 6 bulan ya. Itu tadi panjang Pak, belajarnya banyak. Jadi slow aja, santai aja, Mbak Alia nggak usah. Misalnya kok lagi sibuk banyak kegiatan di sekolah, nggak apa-apa, free dulu. Nanti ketika sudah longgar masuk lagi. Yang penting tidak terlalu panjang. Saya nanti lupakan materi yang depan gitu ya. Terus nanti setelah materinya Mbak Alia sudah hampir sama, ada yang lain, ada teman yang lain akan digabung sama yang lain. Biar ada variasi dalam belajar dalam kelas. Nah, pada akhirnya ketika proses belajar ini Mbak Alia lalui, kebingungannya Mbak Alia lewati, frustasinya Mbak Alia lompati, gitu ya. Akhirnya sampai pada tahapan unconscious competent. Mbak Alia sudah lebih mampu menggunakannya. Nanti akan kelihatan bukan pada aku menguasai materi apa, bukan, tapi bagaimana Mbak Alia berperilaku, bagaimana Mbak Alia berkomunikasi. Ya, jadi kalau ya sama Bunda nanya, kamu udah belajar apa? Jawabannya, ya saya belajar NLP, apa saja. Nah itu yang kadang-kadang, apa saja ya, bingung kan gitu ya. Padahal ini bukan ilmu yang dihafalin, bukan ilmu yang harus
apa ya istilahnya dipelajari kayak di sekolah itu enggak. Tapi ilmu ini akan menjadi mindset. Jadi ibarat orang itu obat itu enggak dikunyah, tapi disuntik sehingga langsung ada di dalam.